Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi modul 1.4 budaya positif. Saya, Rina Tesya Anggreni, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Karawang, SMA Negeri 1 Batu Jaya. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Berikut adalah segitiga restitusi, diawali dengan tahapan menstabilkan identitas, lalu memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pada tahapan menstabilkan identitas, yang pertama harus berdasarkan prinsip, membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi. Kedua, kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Dan ketiga, memberikan pandangan dari identitas gagal ke identitas sukses. Selanjutnya, dalam validasi tindakan yang salah, yang pertama harus berdasarkan prinsip, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Dua, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Tiga, mengenali dan mengakui kebutuhan peserta didik akan memperbaiki hubungan dengan peserta didik itu sendiri. Pada tahapan menanyakan keyakinan, peserta didik akan diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus pertama, Aisyah tidak terima hasil kerjanya selalu dicontek oleh teman sekelasnya. Kemudian Aisyah marah dan tidak bisa menahan emosinya. Berikut penanganan masalah dengan penerapan segitiga restitusi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu manggil saya. Ada apa ya, Bu? Iya, Asya gimana kabarnya? Asya baik-baik saja kan? Alhamdulillah baik. Gini, Ibu dapat laporan dari KM bahwa Aisyah habis bertengkar ya sama Anas. Kenapa? Iya, Bu, benar. Saya sangat kesal karena setiap hari dia selalu mencontoh kepada saya, bahkan hampir semua pelajaran, Bu. Kalau saya tidak kasih, dia akan bilang saya pelit, rajin, atau apa saja, Bu. Ya wajar lah kalau misalnya Aisyah kesal kepada Anas. Terus apa yang dilakukan sama Anas? Saya marah, Bu, dan tanpa sadar saya merobek bukunya karena saking keselnya saya. Wah, Aisyah sampai merobek bukunya ya. Ibu boleh tahu tidak kenapa Aisyah bisa sampai merobek bukunya Anas? Saya kesal sekali, Bu, karena dia tidak mau berusaha. Saya capek mengajarkan dia, seenaknya saja tinggal menyalahkan. Nah, wajar Ibu juga mengerti kenapa Aisyah bisa kesal. Ibu sangat menghargai kalau tindakan Aisyah tidak akan terulang lagi dan tidak lebih buruk lagi dari tadi. Apalagi melakukan tindakan fisik lainnya. Menurut Aisyah, dengan merobek bukunya Anas, kira-kira sudah sesuai tidak dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tidak, Bu. Nah, menurut Aisyah, keyakinan kelas apa yang tidak Aisyah patuhi dengan merobek bukunya Anas? Saling menghormati, saling menghargai, yang tak Nah, itu Aisyah sudah tahu. Menurut Aisyah, menghormati teman itu penting tidak? penting, Bu. Nah, kalau menurut Aisyah penting, keyakinan kelas apa yang harus Aisyah lakukan pada saat Aisyah sedang emosi atau marah? Harus bersabar lagi. Nah, Aisyah bersedia tidak untuk memperbaiki masalah ini? Sedia, Bu. Nah, kalau Aisyah bersedia, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Aisyah untuk memperbaiki masalah ini agar tidak terulang lagi ke depannya? Harus lebih sabar melaporkannya ke guru atau kelas. Nah, itu benar Aisyah. Mudah-mudahan setelah Aisyah mengerti tentang kesepakatan kelas kita, hal ini tidak bisa dan tidak akan terulang lagi. Terima kasih, Bu. Izin kembali ke kelas ya. Ya, silakan Aisyah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Rinti Julka dari kelas 10 MIPA 1. Di sini saya merasa sangat senang karena telah diajak diskusi oleh Bu Rina dan saya di sini belajar untuk mengendalikan emosi, khususnya dalam menghadapi amarah akibat perilaku teman sekelas. Saya menyadari bahwa masih perlu banyak belajar untuk bersabar dan menghormati teman-teman di kelas berdasarkan keyakinan yang telah disepakati di kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kasus kedua, yaitu Lucy akhir-akhir ini sering datang terlambat ke sekolah sehingga tidak mengikuti pembiasaan pagi. Pembiasaan positif bagi peserta didik. Berikut penanganan masalahnya dengan menggunakan segitiga restitusi. Halo Lucy, apa kabar? Lucy, tadi Ibu dapat laporan dari kesiswaan bahwa Lucy sering datang terlambat ya akhir-akhir ini. Iya, Bu. Seingat Lucy sudah berapa kali terlambat? Sudah 2 kali, Bu. Menurut Lucy, kalau terlambat sudah 2 kali dan tidak ikut pembiasaan pagi itu sebuah kesalahan bukan? Iya, Bu. Kesalahan. Baik, sebenarnya berbuat kesalahan itu manusiawi banget. Setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, sekarang yang terpenting itu kita mampu belajar dari kesalahan itu agar kita dapat memperbaikinya, bahkan tidak mengulanginya lagi. Gimana, Lucy setuju? Iya, Bu. Setuju. Oke, kalau kayak gitu kita cari solusinya sama-sama ya. Iya, Bu. Nah, kan Lucy sudah datang terlambat 2 kali. Pasti punya alasannya kan? Sekarang Ibu pengen tahu alasannya sehingga datang terlambat sudah 2 kali. Akhir-akhir ini saya sering banget begadang karena bermain sosial media dan kurang tidur. Nah, kalau kayak gitu, masih ingat tidak Lucy kesepakatan keyakinan kelas kita yang telah kita sepakati kemarin? Iya, Bu. Masih ingat. Kalau begitu, misalnya datang terlambat ke sekolah, sudah sesuai belum dengan kesepakatan kelas kita? Belum, Bu. Kalau kayak gitu, keyakinan kelas yang mana yang telah Lucy langgar? Kedisiplinan, Bu. Menurut Lucy, disiplin itu penting atau tidak? Yang penting, Bu, karena disiplin itu bisa membuat saya datang di awal dan menghargai waktu. Betul sekali Lucy, karena menghargai waktu itu sangat bermanfaat buat kita. Kita bisa menghargai waktu dan orang lain yang ada di sekitar kita. Kita juga bisa melatih rasa kepedulian kita terhadap orang lain. Saya sangat menyesal sudah datang terlambat ke sekolah dan tidak mengikuti kebiasaan pagi. Nah, kalau kayak gitu, sikap meminta maaf Lucy sudah sangat bagus. Kalau begitu, menurut Lucy, apa yang harus Lucy lakukan untuk tidak datang terlambat lagi ke sekolah? Saya akan tidur lebih awal dan tidak akan main HP, media sosial lagi sampai larut malam. Sekarang kita sudah temukan solusinya supaya Lucy tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Nah, sekarang Lucy boleh kembali ke kelas. Ya, Bu, sebelumnya saya minta maaf dan saya izin ke kelas sekarang, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Sekarang Lucy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lucy Sri Handayani. Saya dari kelas 10 IPA 1. Saya mengucapkan terima kasih dan senang sekali telah diajak berdiskusi oleh Bu Rina untuk menemukan solusi atas segala kesalahan saya karena datang terlambat ke sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pemaparan demonstrasi kontekstual Modul 1.4 Budaya Positif tentang penerapan segitiga restitusi. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.